Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Yang terhormat Bapak Dahlan Hasim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembahasan yang berjudul memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, serta kelembagaan. Yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Kedua, pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Yang ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembahasan pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama menurut Martin Luther King Jr. Pengertian individu ini merupakan satuan kecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang di dalamnya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang kedua menurut Sudiman Kartohadipurjo. Di dalam Surjono Sukanto tahun 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun. Ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, individu mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan interpretasi situasi, aksi dari luar dan dalam dirinya. Ketiga, mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keempat, mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, mempunyai naluri. Naluri untuk bertahan hidup, untuk dapat mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Kelompok dalam kajian sosiologis. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Pengertian kelompok menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, Paul B. Horphon. Horphon menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, Joseph S. Rouse dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan.
Yang keempat, Mayor Polak. Polak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kelima, George Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok kekerabatan. Kelompok ini disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Anggotanya terdiri dari keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, kelompok okupasional. Kelompok ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya dan memiliki kesamaan profesi ataupun hobi. Yang ketiga, kelompok volunteer. Umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Yang keempat, kelompok masyarakat pedesaan atau rural community. Kelompok ini umumnya didasarkan kepada bentuk aktivitas sosial ataupun pola pikir masyarakat pedesaan yang penuh pertimbangan tradisi, memiliki sifat dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kelima, kelompok masyarakat perkotaan atau urban community, yaitu kelompok ini umumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu mempertimbangkan tradisi, namun tetap berada dalam kelompok yang sama-sama tinggal di perkotaan. Yang kedua, pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kuncharaningrat tahun 1964. Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkah yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, atau Surjono Sukanto tahun 1990. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Macam-macam lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual-beli. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Yang kelima ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas perpolitikan negara seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Fungsi dan tujuan lembaga. Fungsi lembaga yang pertama, memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan. Ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Tujuan lembaga untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku saat menghadapi permasalahan dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan manusia.
Ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang bisa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Komponen rencana pembelajaran yang pertama ada tema atau topik, berisi nama tema atau topik yang akan diajarkan. Tema atau topik tersebut diambil dari kurikulum atau silabus IPS pada semester yang sesuai bagi pembelajaran, keterampilan sosial, dan dekat dengan keseharian siswa. Kedua, tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum berisi rumusan kompetensi dasar berkenaan dengan topik yang akan diajarkan. Sedangkan tujuan khusus berisi rumusan-rumusan indikator dari topik yang akan diajarkan. Ketiga, model pembelajaran berisi rumusan tentang model pembelajaran komprehensif dengan variasi metode yang akan digunakan. Jenis metode yang digunakan dalam setiap pertemuan tidak selalu sama, disesuaikan dengan topik dan kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah praktisi dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan langsung, di mana guru akan mengajarkan materi pembelajaran kepada murid. KBM ini biasanya diadakan di kelas berdasarkan jenjang dari murid itu sendiri. Yang kelima, media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran. Contohnya, buku, tablet, internet, komputer, alat-alat praktek, dan lain sebagainya. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah tindakan menguji hasil pembelajaran agar mengetahui sampai mana pemahaman murid tentang materi yang telah diajarkan dan sampai mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Yang pertama, faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Yang pertama, guru. Berkenaan dengan kemampuan guru dalam berbagai aspek, diantaranya kualifikasi pendidikan, potensi dan kondisi, persepsi terhadap profesi dan tugas mengajar, serta kemampuan dan kecakapan menyelenggarakan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran. Yang kedua, siswa. Berkenaan dengan karakteristik, potensi, minat, kemampuan, dan persepsi terhadap pembelajaran kooperatif serta pelajaran IPS. Yang ketiga, sarana prasarana, sumber belajar. Media dan peralatan belajar berkenaan dengan ketersediaan, keberfungsian, dan kreativitas penyajian dan pemanfaatannya oleh guru. Yang keempat, ukuran, kondisi, dan suasana kelas. Ukuran berkaitan dengan pemanfaatan luas kelas. Kondisi kelas berkenaan dengan penataan sarana dan prasarana di kelas sehingga kondusif untuk pembelajaran kooperatif, sedangkan suasana kelas berkenaan dengan iklim pembelajaran kegiatan kerjasama dalam pembelajaran. Kelima, waktu. Efektivitas implementasi model pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal. Terima kasih, sekian pembahasan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.